Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika lasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karam para sesepuh tidak sepuh, wabil khusus ketua takbir Masjid An-Nur dan juga jajaran pengurusnya yang saya hormati, pengurus RW 7 Kelurahan Bedawang, juga beserta jajaran pengurusnya serta RT RW yang ada di RW 7. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dan tidak ketinggalan anak-anakku yang hadir di majelis yang mulia ini, yang dicintai, yang disayangi, yang dibanggakan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur karena baru saja kita keluar dari bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang kita husnuzon kepada Allah bahwa ketika kita keluar dari Ramadan itu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Semua khilaf dan salah kita diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW berjanji, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Makanya yang hadir di majelis ini, insyaallah semuanya ini bagaikan bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, ayo sebelum ngaji kita salawat bersama-sama dulu ya. Nah, makanya ditaruh dulu. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bersalawat yang keras, yang banter, yang kompak. Sallallahu kita kembali dihadirkan oleh Allah dalam
di tempat yang mulia, di saat yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan ini akan menjadikan kita pribadi yang mulia, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi lebih daripada itu, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita kemarin telah melaksanakan Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Kata para ulama, guru-guru kita mengajarkan bahwasanya Idul Fitri itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah Idul Fitri bermakna kembali kita kepada fitrah, kembalinya kita kepada kesucian. Kenapa Idul Fitri dimaknai sebagai kembalinya kita kepada kesucian, fitrah kita, sebagaimana laksana kita baru dilahirkan dari seorang ibu, karena kita baru keluar dari Ramadan, yang selama Ramadan dosa khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setelah Ramadan usai, kita selaku sesama manusia yang kita yakin bahwasanya di antara kita tidak ada orang yang tidak punya salah. Kira-kira ibu-ibu yang hadir di majelis ini ada nggak yang nggak punya salah? Ada. Kira-kira bapak-bapak yang di sini yang hadir di majelis ini ada nggak yang nggak punya salah? Saya kira nggak ada yang nggak punya salah. Sekalipun ustadznya, jangankan ustadznya yang tiap saat tiap ngomong mesti banyak salah. Setiap kita pasti punya khilaf, pasti punya salah. Maka karena kita ini sebagai manusia yang punya kesadaran, tidak ada satu manusia pun kecuali Rasulullah SAW yang tidak punya salah, maka kewajiban kita adalah saling memaafkan. Kenapa kita ini harus halal bihalal? Karena kita punya filosofi. Jadi orang Jawa itu punya filosofi yang luar biasa. Kata mbah-mbah kita, kata guru-guru kita, orang Jawa itu sa-api-api wong senajan siti ono elek. Sa-elek-elek wong senajan siti ono api. Terus kenapa? Jadi sebaik-baik manusia pasti punya dosa, sebaik-baiknya manusia pasti punya salah, dan juga seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya. Makanya di antara hal yang baik yang diajarkan oleh guru-guru kita selepas dari Ramadan, kita berhalal bihalal. Apa itu makna halal bihalal? Halal bihalal itu maknanya adalah kita sadar bahwa kita manusia yang tidak luput dari dosa, makanya kemudian saling memberi maaf, saling memaafkan. Nah, kalau kita ini dalam kaitan hubungannya dengan Allah sudah dimaafkan lewat Ramadan, dan kita sebagai sesama manusia saling maafkan di bulan Syawal, maka makna Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian kita, insya Allah kita akan raih. Amin Allahumma amin. Makna yang kedua, Idul Fitri itu juga bermakna Id artinya kembali, Fitr itu artinya makan. Jadi Idul Fitri adalah hari raya makan. Makanya cocok nih, kumpul-kumpul, ada
ini betul-betul Idul Fitri. Jadi makna Idul Fitri itu adalah kembali kita makan-makan. Makanya ketika kita ini Idul Fitri, itu harus kita pahami betul filosofi Idul Fitri. Barangkali kita yang ada di Indonesia, barangkali kita yang ada di Bedawang ini, masalah makan barangkali nggak ada problem, nggak ada masalah. Sehingga ketika kita mengatakan Idul Fitri, hari raya makan-makan, itu rasanya sudah biasa. Ketika kita mengatakan bahwa Idul Fitri adalah hari raya bergembira makan-makan, itu sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kenapa? Karena kita dalam hal makan itu nggak ada problem. Padahal masalah makan ini adalah sesuatu yang paling substansi. Masalah makan ini adalah masalah yang paling mendasar. Panjenengan nggak makan sehari saja. Kemarin di hari puasa Ramadan nggak makan di siang hari saja, itu rasanya sudah nggak karuan. Andai kata kita bayangkan sehari semalam kita nggak menemukan makan, seperti apa? Andai kata kita dalam 3 hari nggak menemukan makan, seperti apa? Andai kata kita ini berbulan-bulan nggak ketemu makan, seperti apa? Makanya masalah makan ini ternyata Allah ingatkan kepada kita, wahai manusia, sehebat-hebatnya kamu, kalau nggak makan, kalau nggak minum, itu pasti lemas. Sehebat-hebatnya kamu, kalau nggak makan, nggak minum, pasti akan mati. Makanya hari raya Idul Fitri ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa esensi daripada kita manusia adalah butuh makan, butuh minum. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya ketika membantah klaim tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan juga ibunya Maryam yang disalahpahami oleh mereka itu bahwa Isa dan Maryam itu adalah bagian dari Tuhan atau anaknya Tuhan. Maka Allah di dalam membantah tentang klaim ketuhanan itu hanya dengan logika mata. Sekali lagi, ketika Allah membantah klaim mereka tentang ketuhanan Nabiullah Isa, itu hanya dengan logika mata. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran? Kata Allah, kana yang bulanit to'am. Jangan engkau sifati Maryam dan juga Isa sebagai anak Tuhan. Jangan sandingkan mereka dengan kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena yang bulanit to'am, karena mereka berdua itu masih butuh makan. Jadi sekali lagi, logika makan itu sebetulnya logika nubuwah, logika ilahiyah yang paling mendasar. Makanya jangan anggap sepele kalimat Idul Fitri, hari raya makan-makan, itu ternyata punya filosofi yang sangat mendalam. Jadi sekali lagi bahwasanya ketika Allah membantah klaim mereka, cukup Allah hanya mengatakan kana yaqulanit to'am. Tidak layak orang yang masih butuh makan, masih butuh minum, kemudian disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Gak layak rasanya seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, padahal Fir'aun itu masih makan, Fir'aun juga masih minum. Gak layak kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena yang bulanit to'am, karena mereka itu masih butuh. Jadi kalau kita ini pagi-pagi sudah dicepaki sarapan, dicepaki wedangan, serapi, dicepaki apa saja, itu menunjukkan bahwa kita ini dhaif,
kita ini lemah, gak layak kemudian mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Apa itu? Misalnya, kok kita ini terjangkiti penyakit sombong, padahal sombong itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mutakabbir. Jadi Allah punya sifat namanya Al-Mutakabbir, maha sombong. Karena pantas Gusti Allah itu sombong. Gak pernah makan, gak pernah minum, gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Nah kalau kita kan semuanya ada. Ngantuk, yo sawayah-wayah, lapar, yo sewaktu-waktu. Kita tidur ya tiap hari, kita makan, kita minum yang menjadi kebutuhan kita. Maka sekali lagi bahwasanya Idul Fitri itu sejatinya mengingatkan kita tentang hakikat kehambaan kita. Jadi sekali lagi Idul Fitri itu bukan hanya sekedar senang-senang, pakai baju baru, salam-salaman, silaturahim, bukan sekedar itu, tetapi lebih kepada menanamkan di dalam hati kita ada sesuatu yang paling mendasar yang harus kita pahami, bahwa kita tidak layak disematkan dengan sifat-sifat ketuhanan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Idul Fitri. Jadi kembali kita ini untuk merayakan bisa makan. Maka di momentum Idul Fitri ini kita harus punya kesadaran dan kekhawatiran. Kalau kita ini sekarang bisa makan, bisa minum, hari raya bisa pesta, bisa kemana-mana, bisa berkunjung silaturahim, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kenapa? Jangan-jangan suatu saat nanti Allah akan mengingatkan kepada kita, kamu sekarang bisa gampang makan. Bahkan bahasanya orang Bedawa, ini bukan lagi kita makan apa, tapi bahasanya orang Bedawa sekarang kita makan di mana? Kita makan di mana? Atau lebih hebat lagi, barangkali orang Bedawa sudah mengatakan hari ini kita makan siapa? Saking hebat. Tetapi jangan lupa, geopolitik kita sekarang ini, melihat gejolak yang terjadi di dunia ini, khususnya di Iran, yang perangnya belum selesai, yang pasti dampak dan efeknya itu akan kemana-mana, termasuk mungkin akan berdampak kepada diri kita. Hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nggak waspada, jangankan kita beridul fitri, hari raya makan-makan, atau kita mau makan apa, mau makan di mana, atau makan siapa tadi, untuk makan saja barangkali suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini peringatan keras, dan ini sudah diwanti-wanti di dalam Quran. Quran ini sudah mengingatkan, kalau kita ini pengen dalam keadaan merdeka, kalau kita ini pengen dalam keadaan tidak terjajah oleh orang lain, kalau kita ini pengen makan sebagaimana kita makan sekarang, enak, enjoy, bisa menikmati apa saja, makan kuncinya, ini kunci. Rumus pasti dari Allah, rumus pasti dari Al-Quranul Karim. Yang kalau ini lepas, jangan harap kemudian kita ini menjadi pribadi yang merdeka. Kalau ini sampai tidak kita ini miliki, maka jangan harap kita ini menjadi bangsa dan negara yang merdeka. Apa itu? Kata Allah Subhanahu
Kunci daripada kemerdekaan adalah kemandirian. Contoh kecil misalnya, kita ini hidup ngenger dengan mertua. Merdeka apa bukan? Enggak merdeka. Itu contoh kecil. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, kalau anak kita ini sudah nikah, dilatih untuk mandiri. Kalau belum punya rumah, carikan kos-kosan, carikan kontrakan. Untuk apa? Melatih kemandirian. Termasuk anak-anak kita ini. Ini coba anak-anak dengarkan. Anak-anak pengen merdeka, itu kuncinya mandiri. Kuncinya apa, anak-anak? Kuncinya apa? Mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri itu artinya anak-anak kalau habis makan, piringnya yang nyuci siapa? Sendiri atau ibu? Sendiri, berarti sudah bisa mandiri. Anak-anak kalau pakai baju, pakaian, ini yang nyuci ibu apa sendiri? Kalau sudah bisa sendiri, itu berarti kalian sudah merdeka. Kalau anak-anak bangun, tidak dibangunkan lagi oleh orang tua, sudah bisa bangun sendiri, mandi sendiri tanpa diperintah orang tua, berangkat sekolah kalau sudah jamnya tanpa harus disuruh, berarti anak-anak ini sudah merdeka. Dan pelajaran merdeka, pelajaran mandiri ini nuwun sewu, hampir-hampir gak ada di dalam kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah mengajarkan kemandirian ini hampir-hampir sudah mulai hilang. Karena apa? Sekolah hanya mengejar tentang kurikulum. Makanya kalau kita sebagai orang tua tidak mengajarkan kemandirian, jangan harap anak-anak kita ini bisa merdeka. Jangan harap kemudian kita sebagai bangsa akan bisa merdeka. Makanya sekali lagi di momentum halal bihalal ini kami mengingatkan, kalau masalah saling memaafkan saya kira sudah biasa, saya sudah ngawali tadi, tetapi yang lebih penting dari ini dalam halal bihalal adalah bagaimana kita menghadapi masa depan agar kita ini tidak menjadi bangsa yang terjajah. Apa solusi Quran? Kata Al-Quranul Karim, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah fa'kulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ini kunci. Jadi karena ini pengajian, tak selipkan ngaji sedikit nasihat dari Al-Quran. Kalau kita ini pengen merdeka, maka kuncinya satu. Kata Allah, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah fakulu minha. Kalau kalian pengen merdeka, ayat ini memang kaitannya dengan kaum Bani Israel. Jadi sejatinya ini adalah bahasan sejarah. Tetapi ini kunci sebetulnya. Ketika kaum Bani Israel ini diberikan wilayah oleh Allah, yang mereka kemudian setelah diberikan wilayah itu leha-leha, santai-santai. Mereka nggak mau mengelola tanahnya, mereka nggak mau mengelola daripada tempat yang sudah Allah memerdekakan. Makanya mereka ternina-bubukan oleh alam. Nah ini kebanyakan kita orang yang sudah kadung enak ini kan biasanya penyakitnya adalah malas. Orang yang sudah kadung enak penyakitnya adalah malas. Ini penyakit sudah bawaannya. Kita dikasih surga yang namanya Indonesia, karena saking nyamannya disuruh untuk kelola tanah saja males. Coba bandingkan dengan saudara kita yang namanya Iran, 49 tahun di embargo, ekonominya di stop, nggak boleh impor minyak.
dan juga tidak boleh ada bahan masuk ke sana. Di embargo secara ekonomi juga diblokade. Tetapi kita saksikan sekarang orang yang dalam keadaan susah ternyata pikirannya itu lebih peletik, pikirannya itu lebih tertantang, sehingga apa? Kita bisa menyaksikan Iran yang selama 49 tahun diblokade, tetapi ternyata bisa menandingi, bisa melawan, dan bahkan mungkin bisa mengalahkan negara adikdaya seperti Amerika. Kenapa? Karena pikirannya itu diperas terus, pikirannya itu ditantang terus. Tapi beda dengan kita, semuanya dicepani oleh Gusti Allah. Sebagaimana kaum Bani Israel, maka kaum Bani Israel itu apa-apa tinggal minta nabinya. Ketika kekeringan misalnya, ini diceritakan di dalam Al-Quran, kaum Bani Israel kekeringan saja masih berpangku tangan, datang ke Nabiullah Musa, wahai Musa, kami ini kekeringan, gak punya lagi sumber mata air. Kamu berdoa kepada Allah, kamu kan Nabi, kamu kan utusan Allah. Kalau kamu minta sama Allah pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kaum Bani Israel, apa-apa tinggal minta Nabi. Maka karena diminta oleh kaumnya, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Maka kemudian Nabiullah Musa istisqa. Kalau istisqanya Nabiullah Muhammad itu disuruh untuk sholat, namanya sholat istisqa. Tapi istisqanya Nabiullah Musa itu diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, kamu kan punya tongkat, mbok ikhtiar, tongkatmu itu ditutup ke batu-batu yang ada di sekelilingmu. Jadi tongkatnya Nabiullah Musa, idrib bi'asaqal hajar, pukullah batu-batu itu dengan tongkatmu. Maka fanfajarat min husnata asyrata ainah, keluar dari 12 batu ini muncul 12 sumber mata air. Yang kala itu ada 12 suku yang besar, yang setiap suku mendapatkan satu sumber air, satu sumber mata air. Ini kaum Bani Israel. Makanya kaum Bani Israel ketika diberikan wilayah yang dimerdekakan oleh Allah, pesannya Allah satu, fakulu minha, makanlah dari tempat yang sudah aku merdekakan. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai bangsa Indonesia, kamu kan sudah tak kasih tanah yang subur makmur, kok sampai ada tanah yang nganggur, kok sampai ada sawah yang enggak ditanami, kok ada sampai wargamu, rakyatmu yang kelaparan. Ini macam apa kata Allah? Wong wis tak kasih wilayah, disuruh nanam, disuruh nandur gak mau. Maka jangan harap kemudian kamu akan terus menjadi orang-orang yang merdeka. Maka sekali lagi kuncinya adalah ayo kita ini ketika diberikan oleh Allah wilayah, diberikan oleh Allah tanah, diberikan oleh Allah tanah air yang luar biasa, jaga ini. Jangan sampai kemudian kita mati di lumbung padi. Jangan sampai kita ini kemudian kelaparan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya ayo kita maknai Idul Fitri adalah kembali kita untuk bisa makan. Kalau sekarang barangkali kita belum terasa. Ya bahasanya kita ini pagi ini kita makan di mana? Kita makan apa? Kita makan di restoran mana? Sudah bisa. Tetapi
jangan kemudian kita berbangga, karena siklus sejarah itu pasti akan berulang. Sejarah itu bagaikan roda yang ketika kita ini barangkali sedang lagi atas, maka harus siap-siap andai kata kita ini nanti berada di putaran yang di bawah. Ketika kita berada di putaran ke bawah pun jangan kemudian kita ini merasa bahwa Allah tidak sayang kepada kita, karena kita diberikan akal pikiran untuk selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Maka sekali lagi, momentum Idul Fitri, di samping kita ini berhalal bihalal, ayo saling ingat mengingatkan, kita jangan sampai menjadi orang yang terjajah lagi, kita jangan menjadi bangsa yang terjajah lagi. Kuncinya apa? Kita sebagai pribadi, sebagai bangsa harus bisa mandiri. Kalau yang di Quran itu memang yang disebutkan adalah mandiri di dalam masalah makan dan minum. Fakulu minha, makanlah dari tempat yang sudah kalian nikmati, kalian tinggali. Tapi dalam makna tafsir sebetulnya yang dimaksud adalah kalau kalian pengen mandiri, semua kebutuhan dasar dari kita berbangsa dan bernegara harus dicukupi dengan tangan dan pikiran kita sendiri. Contoh misalnya alutsista, jangan sampai kita mengandalkan kepada orang lain. Kalau sekarang kan tidak. Jangankan alutsista yang besar-besar, alutsista yang kecil-kecil saja kita masih impor. Kemudian apa? Dalam masalah budaya, budaya kita ini punya budaya yang luar biasa, budaya yang sangat adiluhum, luar biasa. Contoh misalnya budaya kesehatan dasar kita. Orang tua kita dulu, kalau anaknya itu masuk angin, itu pakai Pak. Paling dicarikan berambang, kemudian berambang dipotong, kemudian digosok-gosokkan. Gini apa tentu? Tapi itu sudah mulai hilang. Kalau dulu orang tua kita, suami atau istri atau anaknya sakit, cukup dengan dipijit. Jadi dipijit ke tukang pijit, mbah-mbah yang tukang pijit, insya Allah habis dipijit sampai sembuh. Habis dikerai, habis di mesin, sembuh insya Allah. Tapi ini produk budaya kita sudah mulai hilang. Tapi justru dimanfaatkan oleh orang lain hanya dengan satu produk saja, yaitu pijit. Itu kita misalnya lihat di Semarang saja ada kios-kios pijit namanya Nakamura dari Jepang. Jepang apa Korea? Jepang. Itu aja pasiennya nyampe antri-antri. Padahal apa? Pijit itu kan budaya kita. Pijit itu kan produk daripada kebiasaan kita. Tapi kenapa kita nggak dikembangkan? Sementara yang mengembangkan adalah orang lain, bahkan menggunakan franchise di mana-mana ada. Andai kata kita kembangkan itu, berapa kita ini bisa membuka peluang kerja. Ini namanya serbuan budaya, tapi kita nggak terasa. Padahal kita punya produk sendiri. Makanya saya pernah membaca ada profesor dari UGM. Ini mematenkan tentang tadi produk budaya kita namanya keringan, yang namanya kerongan sebagai produk budaya kesehatan lokal. Yang kalau kita ini gak uri-uri, tadi kita akan hilang. Kita mau pijat langsung ke Nakamura. Yang untung siapa? Yang untung ya diantaranya orang sana, wong franchise-nya orang sana. Andai kata misalnya pijatnya orang Jawa dikelola dengan manajemen yang bagus, sudah berapa saja itu bisa menjadi lapangan kerja.
dari satu produk budaya kita. Nah, sekali lagi kita ini sedang dijajah dengan berbagai macam polanya yang luar biasa, tetapi kita sendiri tidak sadar. Makanya sekali lagi, ketika kita ini pengen menjadi pribadi, pengen menjadi masyarakat, pengen menjadi bangsa yang mandiri, ayo belajar, jangan pernah henti. Kelola apa yang menjadi warisan dari nenek moyang kita, budaya kita, jangan sampai hilang. Produk food makanan saja sudah mulai banyak diklaim oleh bangsa lain. Tempe diklaim Malaysia, gembus diklaim orang. Padahal itu kan makanannya kita, produk food makanan budayanya kita. Tapi kenapa kita ini sampai kehilangan produk budayanya sendiri? Malah kita ini dibanjiri oleh produk-produk lain. Coba sekarang anak-anak kita disuruh untuk makan pecel, apa ada yang mau makan pecel? Sekarang anak-anak kita sudah mindsetnya itu sudah dicuci otak dengan brand-brand mereka. Dan ini sekali lagi adalah penjajahan modern yang kalau kita tidak sadar, semua apa yang menjadi milik kita akhirnya menjadi milik orang lain. Sementara kita harus beli impor produknya orang lain dan kita menjadi pasarnya orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah semacam itu, jangankan kita menjadi pribadi dan bangsa yang merdeka, pasti akan masuk ke dalam jeratan penjajahan orang. Maka sekali lagi, kenapa saya sampaikan di momentum Idul Fitri ini, karena ini hal yang paling dasar. Karena ini adalah hal yang paling penting di dalam membangun kesadaran bersama kita. Ya minimalnya kalau kita nggak punya sawah karena hidupnya di kota, kita kan bisa dengan model urban farming. Ibu-ibu yang PKK barangkali lebih digiatkan lagi. Setiap rumah 5 pot untuk tanaman. Ada cabenya, ada terongnya, ada macam-macam. Digalang. Itu bukan program PKK, itu programnya Quran. Cuma kita nggak ngaji aja jadi nggak tahu. Seolah-olah itu hanya program PKK, itu programnya Quran. Itu perintahnya Quran, fakulu minha haitsu syi'tum. Jadi kalau kita punya masjid, mungkin dibikin masjid yang greenhouse atau greenhouse. Jadi masjid yang hijau. Kalau ini alhamdulillah sudah hijau catnya. Tinggal suasananya saja dibikin lagi dengan greenhouse. Jadi masjid hijau, ada tanam-tanamannya. Mungkin di selasar-selasar di sela-selanya dikasih tanduran-tanduran sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah yang Allah perintahkan, fakulu minha, makanlah dari tempat yang sudah aku siapkan. Kalau sudah kita bisa mandiri dalam makanan, maka kata Allah, haitsu syi'tum ragadan, maka kalian itu pasti akan bebas mau makan apa? Bisa. Wong nandur dhewe sesuka hati kita, pengen pisang ya nandur pisang, pengen telo nandur telo. Jadi haitsu syi'tum ragadan, bahkan sangat menikmati. Karena apa? Hasil jerih payah tangan kita sendiri. Maka sekali lagi, dalam momentum Idul Fitri, di samping kita ayo saling memaafkan untuk merajut kebersamaan, kedamaian di antara kita, tapi kita juga harus merajut kedamaian yang lebih luas dengan cara apa? Dengan cara kita harus mandiri dalam hal masalah pangan kita, dalam hal masalah keamanan kita, dalam hal masalah budaya kita. Insya Allah kita betul-betul akan menjadi manusia-manusia yang merdeka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah,
Saya kira itu untuk pengajian halal bihalal RW 7 Masjid An-Nur Kedawang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kami selaku pribadi mohon maaf bila ada khilaf dan salah kata, dan juga selaku pembicara di setiap kajian-kajian di masjid ini bila ada khilaf dan salah kata mohon untuk dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqullah.